Oke anak-anak, kita hari ini kembali lagi. Kita hari ini akan membahas topik tentang ini anak-anak, perkembangan teknologi informasi dan komputer. Ya, kali ini saya menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint supaya sedikit berbeda ya. Kalau yang beberapa minggu yang lalu kan saya menggunakan Prezi. Nah, di sini eh, kita akan lebih membahas tentang teori dan nanti terakhir akan ada hitungan tentang sistem biner ya anak-anak, tentang cara komputer menyimpan data. Nah, di sini ya ini contoh perkembangan budaya komunikasi ya. Kalau zaman dulu manusia purba itu kan lebih banyak ke mungkin ini ya bahasa isyarat, terus lalu menggunakan kita berbicara bahasa lisan. Di antar manusia komunikasinya menggunakan itu, lalu kita juga menggunakan tulisan dan visual, makanya ditemukan banyak prasasti dulunya ya. Ditemukannya cetakan, kita menggunakan cetakan seperti buku, foto, lalu ke media elektronik ya, seperti telepon, lalu ke video, lalu media komunikasi massal, radio, televisi. Nah, sekarang yang terakhir ya era-era digunakan satelit gitu ya. Jadi ini perkembangan budaya komunikasi kita. Selanjutnya, nah ini dampak dampak perkembangannya ya. Ini kalau kita kita semakin banyak informasi ya, salah satu efeknya itu adanya budaya yang konsumtif ya efeknya. Lalu arahnya gejala orang-orang yang hedon gitu ya. Perubahan etika, moral, sikap, dan mental. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, mungkin semakin majunya teknologi komunikasi, perubahan etika, moral, sikap, dan mental ini mungkin semakin terdegradasi ya. Merenggangnya ikatan sosial dan kekerabatan. Zaman dulu kalau orang kirim surat, ya ini ya cukup sulit ya harus ngirim surat. Terus zaman dulu kalau orang kepingin ketemu gitu ya, itu cukup lama gitu, harus naik kereta, harus naik naik mobil selama berjam-jam. Kalau zaman sekarang sudah enak ya, kalau ingin ketemu tinggal naik pesawat gitu ya, lalu ketemu. Kalau ingin kepingin surat sekarang dari email atau line atau WhatsApp sekarang sudah bisa menggantikan dari kirim surat secara fisik ya. Lalu yang sekarang itu yang terpenting ini banjirnya informasi. Banjirnya informasi ini mengapa menjadi efek yang cukup signifikan? Karena di zaman sekarang kita ini disuguhi oleh banyak informasi, entah itu berguna bagi kita, entah itu nggak berguna bagi kita. Ya, makanya ini salah satu efek ya berkembangnya informasi. Ya kita harus bersikap secara bijak, informasi mana yang kita butuhkan dan informasi mana yang kita tidak butuhkan. Dan saya ingatkan kepada kalian bahwa informasi ini, ya hati-hati kalian dalam menggunakan informasi, terutama yang berhubungan dengan media sosial kalian. Ya ini kalau kita ngomong tentang berhubungannya informasi dengan media pendidikan ya, contohnya ya di zaman sekarang kalau kalian ingin belajar ya ini apa itu tidak perlu ini ya, kalau gara-gara pandemi ini kalian belajarnya di rumah, kita menggunakan beberapa teknologi informasi seperti ini ya internet. Ya ini gunanya untuk pendidikan, ya memperluas cakrawala ini ya. Kita tidak perlu datang sekolah, cukup di rumah kalian itu bisa
memperpendek jarak dan waktu. Lalu yang paling penting dalam ini ya bagi pendidikan itu ya. Nah, ini yang pernah saya singgung sebelumnya, berkembangnya profesi baru. Ya, mungkin di zaman dulu tidak ada profesi seperti ini ya, toko online, jual beli di toko online. Di zaman sekarang semakin sering. Di zaman saat ini mungkin ada ini ya, data analis. Di zaman dulu tidak ada profesi seperti itu. Saya lanjutkan. Ya, ini kendala atau dan hambatannya ini teknologi informasi ini ya, semakin majunya. Ini tidak ada aturan yang jelas mengenai teknologi informasi ini. Ya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Nah, kadang ini kalau kita semakin maju, orang tuh kadang juga memiliki ini keengganan untuk melakukan inovasi. Ya, ketiadaan pembiayaan, ya tidak semua orang itu sanggup untuk membeli informasi. Kurangnya potensi SDM, ya tidak semua orang bisa juga menggunakan teknologi informasi ini dengan baik. Kesulitan penjadwalan, ya seperti kita ini cukup enak ya. Mungkin kalau orang di luar sana, kalau menggunakan internet, itu kan harus dijadwalkan supaya tidak bentrok. Misal seperti itu. Basis informasi, ya basis informasi ini yang pertama itu ada data ya. Data ini terdiri dari angka, huruf, lambang, gerakan ya. Dan ini harus disusun menjadi satu supaya memiliki arti, supaya bermakna gitu ya. Nah, cara memperoleh data kalau orang zaman dulu kan bertanya, melihat, mendengar, meraba dan mencium ya. Cara mengirimkan data, berbicara, menulis, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki gitu ya, misalkan menggerakkan kepala gitu. Ya, ini cara kita menerima data ya, mengolah data, menafsirkan data, kita bisa lihat di dalam slide ini ya, mungkin dengan mendengar, dengan mengolah datanya ini dengan kita ini harus melakukan proses perhitungan, mengkodekan itu ya. Cara menyimpan data ya menulis, disimpan dalam buku, direkam gitu ya. Cara mengkoordinasikan data, mengklasifikasikan. Ya ini mungkin nanti dalam dunia komputer ada ilmunya tentang klasifikasi ya. Cara menggunakan data ya yang menyatakan salah lisan atau dibaca lagi dari penyimpanan data itu. Nah, sekarang lanjut ke pengembangan teknologi informasi yang pertama. Yang pertama mungkin ini ya, ditemukannya abakus atau sipoa sekitar 5.000 tahun yang lalu gitu ya. Ini bisa dilihat di buku kalian, halaman 19 ya. Jadi dilihat di buku kalian halaman 19, abakus atau sipoa. Nah, jadi abakus kayak sipoa, mungkin bagi kalian yang belum pernah melihat, ini kurang lebih bentuknya itu seperti ini ya. Jadi abakus atau sipoa itu ya kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Dan ini ditemukan 5.000 tahun yang lalu untuk menghitung angka. Ya, untuk menghitung sebuah proses matematika gitu ya. Nah, orang zaman dulu menggunakan ini. Kembali lagi. Setelah ditemukannya Bakus Tasipoa, lalu beranjak ke menggunakan kalkulator. Ya, kalkulator zaman dulu itu tidak secanggih sekarang. Blaise Pascal itu kalkulatornya Blaise Pascal ya.
Ya, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalkulatornya itu tombolnya sedikit, terus masih gede-gede gitu ya, besar-besar gitu barangnya, kalkulatornya. Kalau di zaman sekarang kan sudah lebih kecil, kalkulatornya tombolnya lebih banyak. Di zaman dulu ada seorang ahli yang bernama Charles Babbage ini memprediksikan bahwa semua informasi nanti itu disimpannya, disajikannya itu berupa dengan angka. Nah, hal ini didukung juga oleh seorang ahli yang bernama Shannon. Semua informasi nantinya itu disimpan dalam, nih ya, bisa juga disimpan dalam biner, ditemukannya sistem bilangan biner ini ya. Sistem bilangan biner, bagi kalian yang mungkin belum tahu saat SMP ya, bilangan biner itu hanya bilangan yang terdiri dari angka 1 sama angka 0 ya. Jadi on off itu. Angka 1 sama angka 0. Lanjut, ini kan pengembangan teknologi informasi yang pertama ya. Kalau pengembangan teknologi informasi yang kedua, nah di sini kita mulai ditemukannya komputer ya. Ya, tahun 1938 ini digunakan untuk perang dunia. Jadi komputernya namanya Atanasov dan Berry komputer ya. Ini digunakan untuk perang dunia kedua ya, untuk membantu perhitungan data, untuk membantu radar gitu. Lalu setelah komputer generasi pertama, ya ditemukannya komputer generasi kedua. Ya, ini ditemukan oleh ENIAC gitu. Biasanya komputer generasi kedua ini menggunakan banyak tabung yang besar ya. Banyak tabung yang besar, ukurannya juga besar, beratnya sangat berat, dan kalian lihat dayanya ini 100 kilowatt. Ya, 100 kilowatt ini bisa untuk menghidupi listrik satu kecamatan gitu ya, satu kecamatan atau satu kota gitu ya. Jadi sumber dayanya untuk komputer generasi kedua ini sangat besar sumber daya listriknya. Lanjut ke pengembangan teknologi informasi yang ketiga, ini ditemukannya transistor gitu ya, untuk membantu dalam sistem komputer generasi ketiga. Ditemukannya tahun 1964-an ya. Dan kecepatan komputer generasi ketiga ini mulai meningkat. Ya, sekitar 10 juta bytes per second. Lalu tahun 65 ditemukannya chip, sehingga ini untuk membantu memperkecil ukuran komputer di tahun 70-an, sehingga ini banyak perusahaan seperti Intel itu menciptakan berbagai chip untuk mendukungnya. Ya, ini ya. Ini chip-chip mikroprosesor dari Intel ada 8080, Intel Pentium, Pentium 1 sampai Pentium 4 gitu ya. Kalian bisa melihatnya semakin kecil, semakin maju tahunnya, jumlah transistornya itu semakin banyak di dalam chipnya. Jadi transistor itu semakin banyak digabung di dalam chipnya. Semakin kecil, semakin mini, semakin banyak. Jadi kalian bisa melihat dari perbandingannya ya, perbandingan chipnya. Ini ilmu yang paling penting ya, ini tentang satuan ya, satuan
Ya, ini saya keluarkan dalam ujian juga. Jadi ini tentang satuan terkecil itu adalah bit. Ya, satuan terkecil adalah bit. Lalu naik tingkat menjadi byte. Ya, byte 1 byte itu sama dengan 8 bits. Ya, 1 byte 8 bits. Nah, terus di sini 1 kilo, ya 1 kilo itu sama dengan 1 kilobytes, ya sama dengan 1000 bytes, ya 1 megabytes sama dengan ya 1 juta bytes, ya 1 juta bytes. 1 gigabytes sama dengan 1 gigabyte sama dengan 1 miliar bytes, ya kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Dan di sini perhatikan biasanya ya perhatikan di sini. Biasanya kalau huruf kecil, ya ini saya sedikit salah ya. Di sini harus huruf besar semua. Byte itu biasanya huruf besar. Bit itu huruf kecil ya biasanya. Bit itu biasanya huruf kecil. Nah, biasanya kalau kita menggunakan huruf besar B, itu pasti lambangnya singkatannya dari bytes. Kalau kita menggunakan B-nya huruf kecil, itu singkatannya dari bit. Ya, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh. Ketika kalian mengetikkan sebuah sebuah tulisan di komputer, komputer itu menyimpannya di dalam bit, ya di dalam bit. Biasanya di dalam 8 bit atau 1 bytes, ya 1 byte, ya. Contoh di sini ketika kalian mengetikkan sebuah huruf, di sini disimpan dalam 8 bit ini ya. Ada kotak yang pertama, kotak kedua. Kalian kalau sekarang melihat datanya, melihat penyimpanan komputer, kalian itu membacanya harus dari paling kanan. Ya, paling kanan. Contoh di sini yang paling kanan kan ini ya, susunan paling kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, contohnya seperti apa, Pak? Ya, seperti ini. Ya, contoh kalau kalian mengetikkan huruf A ini memiliki kode ASCII. Kode ASCII ini standar pengkodean dari ini ya, dari segala tombol yang ada di dalam komputer. Pengkodean dari segala simbol komputer itu sudah ditetapkan satuan internasional. Kode A ini memiliki ASCII 65. Pasti huruf A besar pasti 65 ya. Contoh kalau diubah dalam sistem bit, komputer ini menyimpannya di dalam komputer ASCII 65 itu menjadi ini 10000010. Bagaimana melakukan perhitungan 65 ini kok bisa menjadi 10000010? Caranya ialah seperti ini, ya, mengubah 65 menjadi biner itu caranya seperti ini.
Oke, caranya adalah seperti ini ya. Kalian perhatikan di sini, Kalian membuat 8 kotak ya, 8 kotak. Isinya ini pasti angka 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128 ya. Pasti ini berisi dari ini 2 pangkat 0, 1 itu adalah 2 pangkat 0 ya. Berisi dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Kalau nggak percaya dihitung ya. Nah, di sini kalian membuat kotaknya. Ya, membuat kotaknya itu ya seperti ini ya. Ada 8 kotak, lalu dikasih angka ini. 65 itu kan penjumlahan dari angka 1 ya, sama angka 64. Ya, kalian silakan dijumlah. Kalau nggak percaya itu kan hasilnya 65 ya. Makanya hasilnya adalah angkanya 1 dan 1. 64 dan angka 1. Caranya bagaimana? Kalian mengurangi dari yang paling besar dulu. 65 pastikan terdiri dari angka 64 dan angka 1. Oke. Begitu juga dengan B, 66. 66 itu terdiri dari kolom yang 64 dan kolom yang ini, yang angka 2. Jadi binernya yang B kalau dibaca dari paling kanan ya, ini salah ya, bukan, ini sistemnya ini 0 ya. Kalau yang B itu terdiri kalau dibaca paling kanan 01000010. Oke. Sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan nanti ya dibahas setelah ini ya. Ya, ini kalau ini 97. Jadi 64, 32 sama angka 1 gitu ya. Kalau 98 berarti ini 64, 32, kalian lihat angka 1-1-nya ini sama angka 2. Nah, ini kalian tebak ya. Ini kan angkanya dari paling kan berarti ini kan jumlahnya 16 ya, 32, 16 dan 1. Maka dia memiliki kode ASCII-nya 49. Kalau yang ini ya 32, 16 ya, 8, 4, 2 dan 1. Dia memiliki kode ASCII 63. Ya, jadi dibalik ya. Jadi kalau yang tadi itu tahu ASCII-nya, kalau yang ASCII-nya dulu baru dicari binernya. Kalau yang ini tahu binernya dulu dicari ASCII-nya. Ya, ini latihannya ya, kalian coba 01010011. Ini memiliki kode ASCII berapa ini ya latihannya. Ini latihannya. Ini untuk tugas presentasi minggu depan. Minggu depan ini kita presentasi tentang operating system per kelompok anggotanya 4 sampai 5 orang ya. Presentasinya maksimal 10 menit per kelompok. Ya, contoh presentasinya bagaimana Pak? Ya, ini kalian bisa menggali kelebihan, kelemahan, spesifikasi hardware dari OS tersebut ini apa? Antara anggota kelompok tidak boleh sama topiknya. Jadi satu kelas kalian bicarakan ya, OS-nya mau menggunakan apa? Tidak boleh ya, ini tidak boleh ada yang di buku. Ya, tidak boleh ada yang di buku.
Tidak boleh yang ada di buku. Lalu presentasinya kita mulai minggu depan ya. Jadi minggu depan langsung kita bagi menjadi beberapa kelompok waktunya minggu depan, jadi langsung presentasi. Oke, sekian dari topik tentang perkembangan teknologi informasi serta ada di dalamnya tentang cara penyimpanannya dalam biner. Sekian dan terima kasih.